Selamat pagi, perkenalkan saya Didiana Yanurita Maulida Sarjana Pertanian Magister Sains, adalah salah satu dosen pada program sarjana pada program studi agribisnis pada Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Tribuana Kalabari, yang dimana saya mengasuh salah satu mata kuliah yaitu dasar-dasar perlindungan tanaman. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diprogramkan oleh mahasiswa semester 3 pada program kurikulum MBKM tahun 2021. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk memberikan pemahaman dan juga kompetensi keterampilan bagi mahasiswa, di mana tidak saja sekedar untuk mengetahui dan memahami tentang konsep perlindungan tanaman secara umum, tetapi juga diharapkan mahasiswa mampu untuk memiliki keterampilan dalam merancang berbagai teknik pengendalian secara baik yang berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, dengan pemanfaatan teknologi yang ada untuk merancang model desain perlindungan tanaman yang ramah lingkungan. Capaian kompetensi yang ingin didapatkan dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu untuk mendesain berbagai model dan strategi pengendalian organisme pengganggu tanaman yang ramah lingkungan berdasarkan perkembangan teknologi, dengan terlebih dahulu menguasai konsep dasar dari perlindungan tanaman, karakteristik organisme pengganggu tanaman dan cara merusaknya, serta dampak perlindungan tanaman terhadap pertanian ke depan. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah metode pembelajaran case method, pemecahan kasus, dan juga metode pembelajaran project based learning yang dimana lebih mengacu pada kerja kelompok secara aktif untuk dapat merancang atau mendesain sebuah model teknik pengendalian terpadu terhadap organisme pengganggu tanaman yang dapat digunakan sebagai bagian dari perlindungan tanaman pada usaha pertanian. Yang berhubungan dengan bidang agribisnis pada mata kuliah ini adalah menjadi bagian dalam teknologi budidaya tanaman, di mana pada pengelolaan tanaman dibutuhkan kompetensi terkait dengan perancangan kebijakan untuk pengambilan keputusan terhadap teknik pengendalian yang digunakan oleh petani. Oleh karena itu, pembelajaran ini menjadi bagian yang terpenting dalam perkuliahan di bidang agribisnis. Model penilaian yang digunakan yaitu terhadap keaktifan mahasiswa, dulu juga dengan pengetahuan-pengetahuan yang dilakukan dengan proses penilaian dalam metode interaktif di kelas maupun hasil kerja kelompok yang ada di luar kelas, bahkan juga dengan model-model tugas yang diberikan secara individu kepada mahasiswa. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Puji Tuhan. Baik, sebelum masuk materi kita hari ini, kita akan mulai kelas kita dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu akan panggil nama. Yang hadir silakan jawab hadir. Yang tidak hadir mungkin karena ada alasan yang lain bisa disampaikan. Ya. Chris John Letmau. Hadir. Selvina Laumai. Hadir. Lawrence Lakata. Hadir. Luther Padama. Hadir. Onisimus Muata. Hadir. Rida Maitakai. Hadir, Ibu. Ardi Jahaloba. Hadir. Desi Asamani. Hadir, Ibu. Frankie Malese. Hadir. Oke, semuanya hadir ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Oke. Hadir hari ini karena kalian semua sehat, ya kan? Ya, kita akan belajar hari ini untuk materi kita
kita terkait dengan dasar-dasar perlindungan tanaman. Kita akan mulai kelas kita hari ini. Untuk mata kuliah dasar perlindungan tanaman, materi kita untuk hari ini pada pertemuan ketiga, ya. Kita akan mulai kelas kita hari ini pada mata kuliah dasar perlindungan tanaman yang saya sendiri juga akan bawakan untuk pertemuan ketiga kita hari ini. Ibu ingin supaya kalian itu lebih segar, lebih refresh. Mari kita lihat gambar ini. Silahkan semuanya lihat gambar, kemudian jawab pertanyaan yang ada di bawah gambarnya. Oh ya, silakan Lawrence. Anak-anak yang sedang berkelahi dan bercanda bersama. Anak-anak yang sedang berkelahi dan bercanda bersama, itu peristiwa yang sedang terjadi. Adakah yang lain? Siapa lagi? Sebuah peristiwa yang sedang terjadi seperti berkelahi dan ada yang merasa disakiti. Sebuah peristiwa yang terjadi dan ada yang merasa disakiti. Yang menjadi capaian pembelajaran kita hari ini adalah setelah perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian organisme pengganggu tanaman atau OPT, menyebutkan karakteristiknya serta memberikan contohnya secara tepat dan bertanggung jawab. Sehingga ibu berharap kelas ini akan menjadi kelas yang memperhatikan secara baik materi apa yang ingin ibu sampaikan, sebagai nanti di akhir akan menjadi capaian pembelajaran kita. Baik, kita akan masuk pada materi kita terkait dengan organisme pengganggu tanaman. Organisme pengganggu tanaman. Kalau dari 4 gambar di bawah itu, kalian lihat ada apa saja di situ? 4 gambar itu. Silakan Andi. Ada serangga, rumput, bakteri, dan pisang. Ada serangga, rumput, ada bakteri, ada pisang. Yang dimana kalau kita lihat di itu ada serangga, ada gambar-gambar bakteri, ada gambar-gambar tanaman yang ada bercak-bercaknya, ada gambar tanaman pisang yang daunnya warna kuning. Itu masuk dalam kategori tanaman yang kita sakiti. Atau ada tanaman yang sakit, kemudian ada yang menyebabkan tanaman itu sakit. Nah, yang menyebabkan tanaman itu sakit yang disebut dengan OPT atau organisme pengganggu tanaman. Mari kita lihat OPT itu apa dalam definisi. OPT atau organisme pengganggu tanaman ini semua organisme yang dalam kehadirannya dia menyebabkan penurunan potensi hasil atau penurunan produksi secara langsung, di mana karena dia menimbulkan kerusakan fisik. Dia menyebabkan kerusakan fisik pada tanaman, dia menyebabkan adanya gangguan fisiologi pada tanaman, dan juga ada gangguan biokimia pada tanaman, dan juga bisa saja karena ada kompetisi hara antar tanaman. Sehingga OPT ini organisme apa saja, kalau dia hadir dan dia merusak di situ, dia menyebabkan kerugian secara hasil, maka dia disebut sebagai organisme pengganggu tanaman. Jenis-jenis organisme pengganggu tanaman itu apa? Ada 3 ya. Yang kita kenal dalam dunia perlindungan tanaman itu ada 3. Yang pertama ada hama. Hama itu secara pengertian luasnya hewan perusak. Tapi dalam arti sempitnya organisme perusak. Itu hama ya. Karena kita akan belajar hama itu sebenarnya apa saja nanti setelah ini. Kemudian ada patogen penyakit. Patogen itu mikroorganisme perusak. Ada 3 jenis patogen yang menyebabkan penyakit pada tanaman, yaitu ada bakteri, jamur atau cendawan, dan virus. Kemudian
mengganggu tanaman yang disebut dengan gulma. Gulma ini adalah tumbuhan pengganggu. Yang kita kenal dalam dunia tanaman orang kadang biasa bilang apa? Rumput, ya. Rumput. Jadi orang bilang kita dicabut rumput dulu, kasih bersih rumput dulu di tanaman tomat tempat budidaya. Itu sebenarnya satu teknik pengendalian secara fisik dan mekanik, yaitu membersihkan gulma rumput itu supaya keberadaannya di situ tidak mengganggu tanaman yang kita budidaya. Itu 3 jenis OPP, ya. Kita orang agribisnis harus mengenal dan tahu organisme apa saja yang jadi pengganggu tanaman. Ada hama, ada patogen, penyakit yang menyebabkan penyakit itu bakteri, jamur dan virus, dan ada gulma. Kalau menggunakan pestisidanya secara berlebihan akan menimbulkan residu pada bagian tanaman atau pada tanah yang bisa saja senyawa-senyawa yang tersimpan itu tidak terakumulasi dengan baik di dalam tanah, tersimpan dalam bagian tanaman tertentu, ketika dikonsumsi oleh manusia akan menimbulkan kesehatan yang terganggu bagi manusia. Kemudian tingkat keragaman ekosistem. Munculnya OPT itu bisa karena tingkat keragamannya ekosistem. Ya. Kalau terlalu beragam, hama yang inangnya satu dia akan kesulitan. Tetapi kalau dia inangnya banyak, dia senang karena makanan banyak. Kalau misalnya dia terlalu dia satu saja jenis tanaman, dia bukan makan banyak. Dia pasti makan yang seadanya. Itu kita bisa menggunakan salah satu yang menyebabkan munculnya OPT itu keragaman ekosistem. Kemudian dengan keragaman genetik, ya, banyak sekali karakteristik genetik yang dimiliki oleh tanaman maupun yang berhubungan dengan OPT yang menyebabkan dia bisa ada di situ karena ada gen-gen yang dia mau dapat dari bagian tanaman itu yang bisa menjadi bahan, yang menjadi kebutuhan dari hama tersebut. Contoh organisme pengganggu tanaman, ya. Yang tadi kita bilang gulma, ini contohnya. Ada Syrapacea. Syrapacea ini tumbuhan yang berperan sebagai gulma dari kelompok Techytekia. Dari kelompok Techytekia dengan ciri utamanya batangnya membentuk segitiga. Jadi kalau kita bisa lihat, ini banyak ya. Kalau kita di lahan itu paling banyak ya. Atau ada yang belum pernah lihat Syrapacea? Ya, sudah ya. Ini paling banyak kita temukan di budidaya tanaman dan dia tumbuh pada saat hujan turun atau pada saat kondisi tanahnya lembab. Itu ada jenis tekiladang. Tekiladang itu Cyperus rotundus, dan juga ada Cyperus kilinia. Ini yang paling banyak kita temukan pada lahan budidaya. Dan dia adalah jenis tekian atau rumput yang paling mudah tumbuh. Pada kondisi tertentu, kalau sudah lembab, dia tumbuh dengan subur. Dan kemampuan masa dormansi bijinya itu lama. Kalau misalnya kita secabut, kita tanam, nanti kalau ada yang sudah tua dan bijinya sudah jatuh, kemampuan terbang sporanya untuk berpindah juga cepat dengan arah angin, kemungkinan dia akan tumbuh lagi kalau misalnya kondisinya lembab yang mendukung untuk pertumbuhan gulma. Nah, kalau peyara batang coklat ini secara tidak langsung, kerusakan ini menyebabkan adanya kerdil rumput atau hampa pada tanaman padi, sehingga dia ini sebagai serangga yang disebut dengan vektor penyakit. Artinya dia yang membawa virus datang di tanaman. Jadi
Jadi faktor pembawa virus atau faktor pembawa penyakit bagi tanaman yang menyebabkan tanaman kerdil atau tanaman menjadi hampa, yang disebut dalam istilah penyakit tanaman ada kerdil rumput atau kerdil hampa. Wilayah batang coklat ini hama penting di Indonesia sudah sejak tahun 1985. Itu saya baru lagi. Tahun lahir saya. Dan telah mengancam target swasembada beras. Jadi kebanyakan kehilangan hasil itu karena WRM ini. Di samping juga ada walang sawit ya. Tapi orang kehilangan hasil karena apa? Tanamannya kerdil, kemudian tidak bisa untuk menghasilkan. Dia menghasilkan juga bulirnya kosong, makanya dibilang kerdil hampa. Selanjutnya kita akan lihat tentang hama. Hama. Ada yang tahu hama itu apa? Organisme pengganggu tanaman. Salah satu organisme pengganggu tanaman. Kalau kita lihat gambar ini, organisme pengganggu tanaman yang masuk dalam kategori hama itu organismenya apa? Ya, organisme yang masuk dalam kategori sebagai hama ada. Nah, kita lihat di gambar, ada salah satunya serangga, ya. Salah satunya ada serangga. Serangganya cantik-cantik, tapi kadang berperan sebagai hama. Tapi kalau kalian tidak tahu, kalian jangan jadi hama ya. Kalian cukup jadi kalian sendiri. Kita lihat dalam pengertian hamanya. Arti luasnya itu yang tadi kita bilang organisme pengganggu tanaman. Tapi arti sempit, kelompok hewan baik invertebrata maupun vertebrata yang mengganggu tanaman. Hewan invertebrata itu yang bagaimana? Hewan vertebrata itu yang seperti apa? Kalau invertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan kalau vertebrata hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, di invertebrata ada 3 filum, yaitu ada filum Nematodontes, filum Mollusca, dan filum Arthropoda. Sedangkan di vertebrata ada 1 filum saja yang berperan sebagai hama, itu ada Chordata. Ya. Filum Nematodontes itu apa? Filum Nematodontes itu yang paling berperan sebagai penyebab penyakit penyebab kerusakan pada tanaman itu ada pada kelas nematoda. Nematoda itu dia kelompoknya seperti cacing ya, Nematodontes. Bentuknya sangat kecil, kemudian silindris memanjang, bilateral simetris, sisi kiri kanannya sama, kemudian dia tidak bersegmen. Karena dia sangat kecil, hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop elektron. Ya. Kalau kita lihat ini contohnya, bisa lihat ini contohnya. Ini contoh Meloidogin. Meloidogin ini penyebab layu pada tomat atau pepaya. Jadi kalau tanaman pepaya dan tomat sering terjadi kalau layu, kita siram dia tidak kembali subur, cek baik-baik jangan sampai ada nematoda di dalam. Dia punya kemampuan stilet yang merusak jaringan akar, sehingga pembuluh pengatur pada tanaman itu rusak, maka penyerapan hara itu tidak bisa terjadi dengan baik. Ini contohnya. Kemudian filum Mollusca. Filum Mollusca itu yang berperan sebagai hama itu kelasnya Gastropoda. Ya. Di sini ada contoh Achatina fulica. Ya. Achatina fulica ini salah satu spesies yang disebut dengan bekicot atau siput yang sering kita banyak temukan di tanaman. Ya. Dan keberadaannya itu dia menyebabkan kerusakan. Karena kalau kita lihat bekicot tidak ada gigi, tapi punya merusak karena lendirnya itu yang memberikan
dia punya pula itu kemampuan untuk merusak bagian tanaman, memakan tanaman tersebut. Setelah dibasahi dengan sekresinya, udah wajar. Maka kalau siput itu kalau bagian yang dia tempati itu kenapa selalu basah? Karena dia keluar sekresinya untuk kasih basah, kasih lunak bagian tanaman yang mau dimakan. Kemudian film Arthropoda. Ini film yang memiliki persentase terbesar untuk kelas binatang di dunia. Punya 75% kelompok ini. Jadi hampir seluruh kehidupan binatang di dunia atau hewan di dunia, 75% itu serangga atau arthropoda, ya. Arthropoda itu ciri-cirinya bagaimana? Tubuh dan kakinya berluas-luas. Ada 4 ciri ini kalian harus ingat untuk film arthropoda, ya. Tubuh dan kakinya berluas-luas. Tubuh terbagi menjadi 2 atau 3 daerah. Alat tambahan biasanya berpasangan dan meruas. Alat tambahan biasanya berpasangan dan meruas. Dinding tubuh segamua itu berupa skeleton yang secara periodik diperbaharui, dilepaskan dan diganti dengan baru. Ini 4 ciri arthropoda, ya. Untuk film arthropoda, anggota film ini yang paling banyak berperan sebagai hama pada tanaman itu ada pada kelas Arachnida dan kelas Insecta. Nah, kelas Insecta itu yang tadi kalian bilang serangga. Oke, kita lihat dulu. Selanjutnya film Chordata. Nah, Chordata ini meliputi kurang lebih 60.000 jenis yang umumnya ditemui sebagai hama, ya. Itu pada kelas mamalia dan beberapa spesies saja yang hama pada tanaman pertanian. Jadi tidak semua film Chordata itu semuanya hama, tidak, ya. Hanya beberapa jenis saja. Di situ ada contoh seperti babi hutan, beruang, musang, binatang-binatang merak. Nah, ada beberapa ordo di situ yang menjadi bagian dari hama. Kalau yang lebih banyak kita lihat sebagai ordo Rodentia, itu paling banyak berperan sebagai hama. Binatang merak yang paling banyak menimbulkan kerusakan. Dan yang paling terpenting di ordo Rodentia itu ada Callostrus notatus atau yang disebut dengan bajing. Kemudian ada Haratus arbitiventer atau yang kita kenal dengan tikus sawah. Makanya kalau di sawah itu paling banyak tikus kita bilang itu hama, ya kan? Karena dia masuk sebagai hewan pengganggu tanaman. Ini yang menjadi hama dari kelompok Chordata. Ada Suscrova atau babi hutan. Dia nama gagal, ya, Suscrova. Kemudian ada Verbula indica, itu musang, ya. Kemudian ada Callostrus notatus, itu bajing. Kemudian ada Ratus argentiventer, itu tikus sawah yang kehadirannya merusak atau memakan hasil produksi atau merusak tanaman mulai dari persemaian bisa sampai pada panen, ya. Oke, baik, materi kita sampai pada pengenalan hama terkait dengan yang berperan sebagai organisme pengganggu tanaman. Oke, kita akan menjawab beberapa pertanyaan ini dari beberapa penjelasan yang Ibu jelaskan tadi. Yang pertama, OPT itu apa? Organisme pengganggu tanaman. Artinya semua organisme yang dapat besar mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tanaman. terima kasih untuk Christian. Kita berikan sebentar dulu Christian jawabannya. Semua organisme yang menyebabkan kerusakan pada tanaman dan menimbulkan kerugian pada tanaman. Yang nomor 2, jelaskan salah satu karakteristik atau ciri OPT. Yang tahu bisa angkat tangan.
organisme pengganggu tanaman. Terus lagi silakan. Gulma. Gulma. Oke, terus enggak gulma saya ingat. Ada yang lain? Hama. Hama ciri-cirinya bagaimana? Ada yang tahu? Salah satu organisme pengganggu tanaman yang berperan sebagai hama itu apa? Itu gulma ya, yang berperan sebagai hama. Ya, yang berperan sebagai hama. Lalat buah itu dia masuk kelompok serangga ya. Ciri-cirinya bagaimana? Memiliki 3 pasang kaki, 1 pasang antena, 2 pasang sayap, kemudian tubuhnya luas. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Oke, cukup ya. Terima kasih. Jadi nematode dengan serangga itu berbeda karena bedanya perannya satu sebagai hama. Serangga dan serangga pasti sebagai hama, satunya sebagai patogen penyebab penyakit. Dan kalau itu juga ya, dia bisa menyebabkan penyakit pada tanaman dengan metode parasit. Tadi dia sebagai parasit yang hidup pada bagian tanaman yang kehidupannya tidak memiliki sistem peredaran darah yang sempurna yang jelas, berbeda dengan serangga. Kemudian nematode itu kita bisa serangga itu kita bisa lihat langsung, tapi nematode kita tidak bisa lihat secara langsung karena tubuhnya sangat kecil, bilateral simetris dan berbentuk silindris seperti cacing. Oke, baik, terima kasih. Ya, yang menjadi tugas kita hari ini adalah kumpulkan serangga seperti yang tadi sudah disampaikan. Serangganya kita kumpulkan masing-masing, 1 orang 1 serangga, ditemukan pada lahan budidaya. Foto serangga tersebut kemudian masukkan ke dalam toples serangganya, media wadahnya, dibawa pada pertemuan berikut untuk kita identifikasi secara bersama. Kita akan melihat ini serangga ini apakah dia betul tidak sama dengan organisme cirinya dari arthropoda, insekta itu. Dia punya tubuh berpos-pos tidak, kemudian dia punya alat bantu berpasangan atau tidak. Ini silakan kalian bawa untuk kita mengenal serangga hama itu seperti apa. Ya, kalau ada yang bisa bawa dengan bagian tanaman yang diserang sebagai bentuk dari gejala serangan, silakan. Untuk kita bisa identifikasi bersama. Baik, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Dan mengakhiri kelas kita hari ini, saya coba untuk memberikan satu kalimat untuk kita secara bersama membaca, ya. Mari kita akan kelas dengan kita membaca quotes kita. 1, 2, 3. Orang hebat membicarakan ide, orang biasa membicarakan dari kejadian, orang dewasa sibuk bergosip bicarakan apa-apa. Jadi kita ada di mana? Orang mana? Orang hebat. Itu harus jadi orang hebat. Karena kita harus membicarakan ide. Jangan jadi orang di bawah rata-rata. Jangan gosip, tidak bagus gosip, ya. Oke, terima kasih untuk kehadiran kita hari ini. Tetap sehat untuk kita akan bertemu di lain kesempatan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya? Pas?